Saya meyakini bahwasanya tadi ya, kita harus tahu dulu tentang masalah itu, pembahasan panjang tapi saya coba singkat ya. Singkatnya begini, bahwasanya jodoh itu adalah sesuatu namanya takdir. Dan takdir itu nggak usah dipikirin. Di dalam Islam kita tidak diminta oleh Allah untuk mikirin masalah takdir. Kenapa Mas lahir dari keturunan Arab? Itu nggak usah dipikirin, itu takdir. Itu namanya takdir tuh nasib. Nah salah satunya adalah rizki. Rizki kita tuh juga nggak usah dipikirin. Yang kita pikirin adalah gimana cari rizkinya. Tapi jangan pernah mikirin rizkinya. Rizki itu sudah di tangan Allah. Contoh misalnya, kalau ada orang bilang, saya ini rizkinya dapat miliaran atau dapat jutaan, itu salah. Karena kita lagi mikirin takdir. Sedangkan takdir itu sudah ditentukan dan gak usah dipikirin. Tapi pertanyaan yang benar adalah gimana caranya agar saya bisa dapat miliaran? Atau gimana? Kenapa saya cuma dapat jutaan? Bukan puluhan, bukan ratusan. Itu di bawah kekuasaan kita, di bawah kemudian pilihan kita. Maka itu harus kita pikirin. Jodoh sama Mas, ini jodoh saya atau bukan ya? Gak usah pikirin. Karena jodoh itu takdir. Yang harus dipikirin adalah saya mau kemana, saya perlu kayak apa. Nih sekarang saya tanya Mas. Oke. Mas keluarganya punya istri berapa Mas? Keluarganya punya istri. Istri ada berapa? Istri keluarga nih. Bukan. Istri saya. Ya satu. Ustaz. Anaknya? Lagi hamil. Alhamdulillah. Mobilnya apa Mas? Saya Baleno Tat. Oke, berarti 5-seater. Iya, 5-seater. Saya punya istri 1. Oke. Anak saya 4 Mas. Berarti ada 6 orang. Iya. Menurut Mas mobil saya sedan atau 7-seater? 7-seater harusnya. Betul. Itulah namanya pasangan Mas. Pasangan itu kita rencanakan dan kita tahu kita tuh mau kemana. Pasangan itu kayak mobil Mas, persis. Jadi jangan tanya dulu ini kira-kira sedan ini jodoh saya bukan ya? Mau ini bakal mobil saya bukan ya? Atau misalnya saya sukanya karena saya pemain Need for Speed, saya sukanya Lancer. Saya suka Lancer 9, tapi saya nggak pernah beli Lancer 9 Mas. Oke. Kenapa? Karena saya cuma bilang ya saya suka, tapi ini bukan untuk saya. Kenapa? Ya jelas karena anak saya 6. Kalau saya beli kendaraan Lancer. Saya satu-satu Lancer, anak saya nggak masuk Mas. Nah berarti perempuan itu atau kekasih kita itu atau istri kita itu atau pasangan hidup kita itu tergantung visi kita mau kemana. Kita tuh mau kemana sih sebenarnya? Kalau mau ke hutan jangan beli mobil sedan. Kalau mau untuk jalan jangan mobil off road. Nyusahin diri gitu kan ya. Kalau mau usaha ya belilah pick up. Kalau misalnya mau usahanya lebih tinggi lagi bawa sawit misalnya Fuso lah. jangan beli sedan gitu kan. Itu menyulitkan diri. Nah kita tuh mau kemana dan kita pilih seperti apa. Makanya istri itu persis kayak mobil. Jadi kalau kita mau cari istri, carilah kayak kita cari mobil. Saya mau kemana? Saya perlunya orang berapa? Saya maunya seperti apa medannya dan seterusnya. Nah itu kita pilih. Jadi sebelum kita melakukan apapun juga bertanya tentang ini jodoh dan segala macam, kita lakukan dulu sebab akibatnya. Kalau sebab akibatnya sudah beres, istikharah. Apapun yang terjadi Tat. Istikharah itu ada 2 fungsinya. Pertama, dalam pilihan-pilihan yang kita tidak punya kecenderungan, kita istikharah. Yang semuanya sama. Tuh gimana tuh? Contoh misalnya kayak gini ya. Besok hari Jumat kita sholat Jumat atau tidak istikharah, itu salah. Karena itu udah nggak ada istikharah dalam kewajiban. Udah ya. Nah contohnya lagi, dalam mencari jodoh ada 4 kata Rasulullah. Yang pertama adalah wajahnya, yang kedua adalah hartanya, yang ketiga adalah nasabnya, yang keempat adalah agamanya. Maka pilihlah karena agamanya kata Rasulullah. Tapi ada 4 kriteria ini. Ternyata sama-sama ganteng Mas. Ini cewek ini nyari jodoh sama-sama ganteng, sama-sama agamis, agamanya bagus, sama-sama kaya, sama-sama punya nasab bagus. Cuman satu orang ini kekayaannya misalnya 2 kali lipat daripada yang lain, bukan sama-sama. Ya udah pilihlah yang lebih kaya. Nah itu artinya nggak perlu istikharah. Tapi kalau 4-4-nya sama, istikharah. Dan dia nggak punya kecenderungan istikharah. Yang mana ya? Nah kira-kira dia nanti setelah istikharah dia akan cenderung. Itu fungsi pertama istikharah. Fungsi kedua istikharah adalah meminta kepada Allah kemudahan untuk sesuatu yang sudah kita putuskan. Oke. Itu istikharah. Ya Allah, ini yang sudah saya pilih ya Allah, buat yang lancar ya Allah. Mudahkan ya Allah. Nah, itu istikharah, melibatkan Allah dalam pilihan kita. Jadi ada 2. Jadi kalau bingung nih, benar-benar bingung gak ada kecenderungan, istikharah. Sudah milih istikharah gak ada masalah. Tapi kalau di tengah perjalanan udah istikharah, misalkan ada yang bercerai Tat. Ya. Itu berarti terus ketemu sama perempuan atau laki-laki yang lain dan ternyata itu lebih long lasting. Berarti yang awal ini salah jodoh gitu. Jodohnya udah selesai. Itu jodohmu dan jodohmu udah selesai ketika kamu bercerai sama dia. Ada begitu Tat? Ada. Jadi jodoh itu
takdir itu adalah milik Allah, maka kita nggak usah mikirin. Berarti kata orang, Ustadz kalau memang itu jodoh dia, kenapa dia bercerai sama orang itu? Berarti jodohnya sudah sampai di situ, sudah selesai sampai di situ, dan dia harus berjodoh lagi dengan orang lain, bisa jadi. Oh bisa begitu Tat? Bisa begitu, makanya nggak usah dipikirin. Pelajaran takdir itu paling memang agak mumet. Dan kita memang istihoroh aja yang penting ya, berusaha sebaik-baiknya. Kalau ternyata ini ada yang menyimpang, emang berarti jodohnya sudah selesai. Sudah selesai. Contoh misalnya kayak saya, sebelum saya menikah, saya tahu pasti saya mau jadi apa. Oke. Maka saya tulis dalam surat khitbah saya kepada istri saya. Misalnya salah satu yang saya tulis adalah siap-siap kamu diduakan demi Allah dan Rasul. Saya nggak tahu saya jadi kayak apa, tapi pengennya saya akan memberikan kajian dan segala macam. Berarti saya nggak di rumah lama dong. Berarti kamu mau nggak sama saya kalau saya nggak di rumah? Nanti kalau kamu punya anak, ajarin dia seperti apa keyakinan bapaknya dan segala macam. Dan saya tulis semua tentang masa depan yang saya inginkan, visi saya seperti apa. Dan saya perlu seorang perempuan kayak kamu, saya bilang. Kenapa? Karena saya nggak bisa untuk nyari perempuan yang harus saya ajarin lagi. Saya harus nyari perempuan yang sudah siap, yang sudah jadi, yang sudah dibina, tinggal dibini. Kalau dibini terus belum dibina, aduh, nanti kalau nggak bisa dibina, dibinasakan. itu guyonan. Nggak usah. Nah, saya cari istri yang sudah siap. Dalam bahasa saya nyari istri yang diajak lari, bukan yang sore geret-geret lagi. Jadi yang bukan yang nyusahin saya, tapi yang memudahkan saya. Nah, saya urut tuh semuanya. Maka saya minta kamu. Nah, saya minta cuma dua yang saya minta dari kamu untuk saya. Pertama, kamu percaya saya. Yang kedua, kamu dukung saya selama dalam dakwah. Dan jangan dua, cuma itu aja. Karena saya sudah kasih tahu visi saya apa, lalu kemudian saya minta dua, dan saya bilang jangan dua. Satu murtad, dua selingkuh. Selama kamu nggak melakukan dua ini, it's negotiable, nggak ada masalah. Kamu nggak bisa masak, nggak apa-apa. Kamu nggak bisa nyuci, it's not a problem. Kamu ngomongnya agak kasar, kita bisa bicara, kita bisa ngobrolin. Aku bisa maafin kamu, aku bisa ngajarin kamu. Kamu nggak ngerti tentang ini, nggak apa-apa, kita cari masalah bareng-bareng. Kamu nggak punya rumah, ngontrak, nggak apa-apa, kita cari solusinya bareng-bareng. Nah, jadi kita harus tentuin dulu mana yang negotiable dan yang mana yang nggak negotiable. Nah, dari mana negotiable dan tidak negotiable itu dari visi. Nah, dari kita udah tahu visinya kemana nih. Contoh, visi kita mau ke Turki nih misalnya. Negotiable-nya apa? Naik pesawat atau naik kapal, itu negotiable. Atau naik pesawat merek ini atau merek itu negotiable. Yang nggak negotiable, naik sepeda itu nggak negotiable. Bisa dipahami Mas ya. Jadi kita udah tahu nih, kita nih mau menikah karena apa dan kapan kita harus menghentikan pernikahan, kita juga sudah tahu. Saya juga membimbing banyak orang ketika dia mau pisah. Dan ketika mau pisah saya tanya dulu biasanya, kamu nikah karena apa? Oh, saya nikah tuh karena belum ngerti agama. Ya udahlah ya gitu kan. Terus sekarang saya mau nanya sama kamu, kenapa kamu nggak mau nikah sama dia? Karena dia nggak bisa begini, karena nggak bisa begini. Oke, mana bisa negotiable, mana nggak bisa negotiable dengan visimu yang sekarang. Kadang-kadang ada yang bisa balik lagi. Kadang-kadang ada yang nggak bisa balik lagi. Dan kalau benar-benar itu nggak bisa negotiable karena benar-benar dia sudah punya visi yang berbeda, biasanya setelah cerai pun satu nikah lagi dan sama-sama baik. Dan jadi berarti bukan aib juga kan, gitu maksudnya. Jadi ya tergantung negotiable dan unnegotiable-nya itu. Nah, terus kalau misalkan ada konflik tadi kan, kalau paling benar adalah ketika ada konflik rumah tangga adalah cerita ke Ustadz gitu ya. Orang yang ngerti. Tapi kalau kita cerita, misalkan saya punya konflik rumah tangga, saya cerita ke editor saya nih, ya kan. Itu membongkar aib, dosa atau enggak, Tat? Nah, tergantung editornya punya kemampuan menyelesaikan atau tidak. Ya kan bisa aja buat sharing aja. Kalau buat sharing aja menurut saya jangan. Apalagi masalah-masalah rumah tangga. Karena itulah dikatakan bahwa perempuan itu adalah pakaiannya laki-laki dan laki-laki adalah pakaiannya perempuan. Alias yang nyentuh kulit kita itu adalah pakaian. Berarti yang tahu dalaman kita itu cuma istri. Karena mostly Mas, kalau kita cerita sama orang ada guyonannya. Orang bilang kalau Anda cerita sama orang, hanya 20% orang yang sebenarnya peduli dengan masalah Anda. 80%-nya senang dengan masalah Anda. Karena ternyata ada yang separah juga, maksudnya punya lu nggak bahagia ya ternyata. Nah gitu. Betul. Jadi daripada di-sharingkan, mendingan sharingnya sama orang yang ngerti sekalian. Nah berarti aib kita terjaga dan kita memang solusi. Makanya Imam Nawawi ketika beliau bahas tentang gibah itu ada yang diperbolehkan. Yaitu gibah kepada orang yang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Psikiater, psikolog termasuk. Psikolog, dokter, tergantung masalahnya apa. Kalau masalahnya adalah masalah, contoh misalnya, ya mostly hampir semua masalah agama sih. Karena urusan emosional, psikis itu juga masalah agama sebenarnya. Tapi tadi kalau misalnya dia adalah problemnya cuma problem komunikasi emosional yang tidak melibatkan ada dalil, ya dia pergilah ke psikolog. Atau dia pergilah ke tempat misalnya ya konsultan dan segala macam. Tapi kalau misalnya itu masalah fisik, karena ada juga pernikahan tuh masalah fisik, dia pergi dokter fisik gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu. Oh iya, memang itu juga sempat ini sih Mas. Boleh nggak ya cerita ke
temen nih ada masalah, siapa tahu dia, karena mungkin pertimbangannya adalah nih temen pernah melewati kesalahan yang sama. Kalau itu bisa. Kok karena dia udah ahli tadi. Nah betul, karena dia punya pandangan. Saya dulu juga begini, menurut saya coba kamu kesini deh, atau coba kamu begini deh. Nah itu bisa, nggak ada, karena dia kan punya kemampuan untuk menyelesaikan kan. Jangan random aja, Jangan random, apalagi kemana-mana. Dan semua orang tahu, Mas Kemal punya masalah, Mas Kemal punya, itu orang akan ngomong kemana-mana. Untuk kamu aja ya, untuk kamu aja. Ujungnya semua tahu. Apalagi sekarang Mas, lebih parah lagi, ribut di story. Iya, ada yang lebih parah lagi, ribut podcast. Kayak itu gimana tadi kan? Itu yang kita sedih banget. Karena gini Mas, terus terang ketika aku di zaman-zaman sosial media kan positif negatif Mas ya. Iya. Salah satu yang paling negatif menurutku adalah ketika orang nggak punya lagi waktu untuk istrinya dan istrinya nggak punya waktu untuk suaminya. Artinya mereka tuh senantiasa bawa followersnya. Bayangin gini Mas, ada orang bawa bunga untuk saya, sayang, ini bunga untuk kamu sayang. Sebenarnya ini dia lakukan untuk istrinya, untuk followersnya atau both. Dan kalau aku jadi istrinya, aku bilang bisa nggak sih itu dimatiin supaya aku tuh tahu bahwa yang kamu lakukan tuh memang untuk aku, bukan untuk yang lain. Ketika kita lagi main sama anak kita kemudian dijadiin konten dan seterusnya, ya kan ya. Nah artinya kita lagi ngelayanin ini atau ngelayanin followers nih konten kita, karena kan kita pasti akan ngomong sesuatu yang pengen didengar oleh followers kita dong, atau melakukan sesuatu yang seolah buat mereka untuk betah ngeliatin live kita dong. Lah gimana dengan anak-anak ini? Padahal mereka juga perlu kita. Makanya waktu kebersamaan tuh harus ada. Nggak semua hal harus diumbar kepada orang lain. Ada beberapa hal yang suami itu harus tahu bahwa memang istriku melakukan ini cuma untuk aku. Dan istri itu merasa memang dia tuh ya begitu. Ada orang, nggak ada orang tuh ya begitu. Jangan sampai istri merasa, loh kok lu ketika live doang baik sama aku. Ketika nggak live lu baru sifat asli lu kelihatan. Nah kadang-kadang nggak semua harus diumbar sih. Kalau spill perselingkuhan di sosial media itu juga problem menurutku, problem yang sekarang baru ya. Karena iya gini, maksudnya viral kan. Coba Mas, menurut Mas ya, sebelum ada sosial media kan orang kan nggak pernah spill ya, memang karena nggak ada sosial media. Tapi kan mereka nggak pernah ngumbar ke tetangga. Kenapa? Karena mereka tahu itu adalah sebuah aib. Tapi sekarang setidaknya kita sekali lagi kita nggak ngejudge. Setidaknya ada benefit yang bisa diambil di situ. Apa? Exposure. Ya kan ya. Artinya semua orang kan, jangankan orang selingkuh Mas, orang mandi lumpur aja mau untuk dapat exposure Mas. Apalagi kalau dia memang merasa oh ini ternyata diperhatikan dong misalnya. Nah kalau ada perselingkuhan di spill dengan alasan apapun, orang bilang bahwa saya supaya orang lain bisa mengambil pelajaran dan seterusnya. Tapi yang saya lihat itu jadi justru wajarisasi maksiat. Orang-orang jadi ngeliat maksiat itu wajar, dan Anda mengambil orang-orang yang harusnya belajar dan bermasalah menjadi guru dan menjadi teladan. Nah ini kan menurut saya kan problem besar ya. Ini kok gini sih gitu kan ya. Bukannya harusnya orang yang nggak bisa tuh belajar dulu gitu maksudnya, belajar dulu, jangan dijadikan sebagai teladan atau guru gitu maksudnya. Seolah-olah ya gini loh caranya, seolah-olah kayak ya balik lagi ya. Menurut saya kalau saya ketika saya contoh misalnya ya, saya punya anak misalnya, anak saya nggak sholat, harusnya saya sedih dong, gitu kan ya. Ini exposure nggak? Exposure banget. Anak Felix Show tidak sholat, coba exposure nggak? Exposure banget dong. Tapi kan saya kan sedih, harusnya kan saya tutupin. Kenapa? Karena saya masih berharap jangan sampai ini keluar. Lah kalau ini keluar Mas, pertama nggak ada kebaikan bagi anak saya, dia akan bilang tuh bapak saya nggak sholat malah udah diumbar kemana-mana. Tadi niatnya baik loh. Iya padahal niatnya sebenarnya ngasih tahu ini harusnya gimana ya. Betul. Untuk pelajaran orang ya, tapi ternyata nggak gitu ya. Betul. Ternyata orang-orang nangkapnya malah yang salah, terus yang bermasalah nggak akan pernah jadi baik. Itu problematika. Yang kita kejar apa sih? Ketika kita marah sama seseorang atau ketika kita nggak suka sama seseorang, yang kita pengen dia sakit, dia merasa kemudian nyesel, atau dia bisa jadi baik. Kebanyakan kan enggak kan? Nyeselnya ya. Iya betul. Nyeselnya atau dia minimal merasa apa ya? Kayak apa ya? Dia merasa kayak apa ya? Dia pembalasan tuh harus lebih sakit gitu loh. Dia merasa sakit. Jadi kita tuh melakukan sesuatu untuk kepuasan kita, bukan untuk dia berubah. Wah, itu salah udah tuh Tete. Bukan salah lagi. Lah tujuannya apa? Lah istri saya lagi belajar naik mobil Mas. Dia parkir, saya udah bilang, Dek kalau parkir mundur, jangan parkir maju. Kenapa? Roda itu yang gerak di depan, bukan roda belakang. Gitu kan ya. Maka kecuali kalau ada mobil baru nih yang bisa gerak semuanya. Enggak, ada parkirnya jangan maju, mundur. Dia bilang enggak, maju tuh lebih mudah. Saya bilang enggak, mundur. Saya lagi ngajarin kamu nih. Saya udah frequent flyer nih, nyetir gitu kan ya. Kamu kan baru nyetir baru beberapa pekan. Parkirnya mundur aja. Dia tetap nekat parkir maju. Yang kejadian apa Mas? Yang kejadian ketika masuk ke dalam garasi, itu spion kena, dia kemudian panik, digas.
Wah udah dari depan sampai belakang tuh beret. Terus kita keluar kan spion udah gini-gini tuh. Iya. Loh, saya punya pilihan nih, saya marah. Kamu itu kupingmu kemana? Kan emosi mas. Kita udah ngomong gak didengar. Kupingmu kemana segala macam. Udah dibilangin juga. Kalau saya sempat ngucap gitu mas. Apa yang terjadi? Pertama yang sudah pasti dia akan merasa down. Yaudah saya gak usah nyetir lagi. Saya gak mau nyetir lagi, kenapa? Yang kedua dia ngeliat suaminya marah-marah. Puas gak saya? Puas dong mas. Tapi dia berubah? Gak. Iya, berarti yang paling benar adalah jika ada masalah lagi perselingkuhan atau apa udah kelarin di dalam aja, atau ke konsultan tadi. Betul. Ustadz nyari ustadz, konsultan psikolog, psikiater yang ahlinya ya. Betul. Lebih baik seperti itu daripada spill. Betul. Karena nanti jatuhnya jadi dendam aja. Betul. Dan yang kita pengen apa sebenarnya? Nah, jadi makanya kita nggak pernah ngejudge orangnya. Tapi yang saya bilang tadi, di dunia zaman sekarang itu karena terlalu banyak opsi-opsi yang kita bisa dapat sebagai benefit. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa ngelurusin niat kita. Sebenarnya ini benar-benar niat untuk ngasih tahu orang supaya nggak punya masalah yang sama, supaya suaminya nggak selingkuh, supaya misalnya ada orang-orang bisa mengambil pelajaran, atau ini untuk exposure. Ini loh mas, ada orang selfie terus di depan Ka'bah. Bukan nggak boleh mas, saya juga foto di depan Ka'bah, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya yang saya bilang, nggak semua harus difoto dan nggak semua harus di expose. Dan ketika ada orang, lu kok pergi umroh malah di situ foto-foto selfie dan nggak ibadah, malah di depan Ka'bah, itu loh ada orang banyak doa dan segala. Lo kamu malah live, dia bilang ini supaya untuk membuat orang semangat dan menginspirasi orang pergi ke Masjidil Haram, pergi untuk umroh. Kita dalam hati mikir gini, orang nggak perlu diinspirasi, semua orang muslim tuh pengen kesana dan nggak bakal habis sampai akhir zaman gitu maksudnya. Nah tapi kan balik lagi, kita nggak ngejudge, cuma ini ada banyak sekali hal yang bisa berkelindan gitu loh maksudnya. Tugas kita sebagai seorang pengingat tuh adalah ngasih tahu, kalau kamu lagi misalnya sama istrimu, terus kamu videoin, lalu kamu kontenin semua kebaikan kamu sama istrimu, itu benar, kamu bisa beralasan itu adalah pengen nunjukin romantis. Tapi ingat, ada backside-nya juga, bahwasanya istrimu nanti merasa bahwasanya ini cuma untuk follow down, bukan untuk aku. Karena ketika kamu nggak lagi live, kamu nggak gitu sama aku. Nah pas kayak tadi juga sama kan ya, ada plus ada minusnya. Nah cuma tugas kita adalah mengingatkan, jangan sampai karena exposure. Karena yang kita lihat sekarang, zaman sekarang orang tuh ketika dia misalnya contoh ya, dia sekarang dia menemukan istrinya selingkuh atau suaminya selingkuh misalnya ya. Ini kan aib yang sudah pasti dia kan pasti malu kan. Tapi kan ada benefit yang lain. Coba bayangin mas, coba bayangin gini, ada orang yang bikin story kayak gini, hidupku ku nanti misalnya, demi hari ini, hari yang kubayangkan, demikian indahnya, akhirnya setelah menunggu sekian lama aku bersamamu, tapi tak pernah kubayangkan yang engkau lakukan adalah engkau melakukan hal-hal yang sangat tidak terpuji dan zina dengan orang yang paling aku sayangi. Dia nikah sama seorang laki-lakinya selingkuh sama ibunya, sempat-sempatnya bikin story. Kalau saya mikir, saya dalam kondisi kayak gitu ya, sakit mental mungkin saya udah mas. Iya. Nggak sempet untuk story apa segala macam, udah mental udah kena dan nggak stop sampai di sana, diundang. Wah, pergi ke media dan segala macam. Ini yang saya bilang kan, balik lagi kan ya. Akhirnya kenapa kita menjadikan orang-orang bermasalah sebagai guru? Kenapa kita menjadikan orang-orang yang harusnya dia belajar menjadi orang-orang yang problem? Tapi kan bukan salah dia dan segala macam. Itu yang kemudian kita sampaikan. Jangan sampai ini menjadi wajarisasi. Besok kalau ada orang melihat ada orang punya masalah dalam kehidupan dia akan segera menjadikan ini konten dulu. Iya. Jangan-jangan hidupin ini sekarang cuma nyari konten aja. Kita lagi main-main sama anak kita, kapan nih dijatuh nih, supaya bisa jadi konten. Akhirnya konten semua ya. Nah itu maksud saya tuh. Akhirnya kita nggak punya, tadi kalau itu concernnya adalah pasangan, kita nggak punya rasa trust kepada pasangan kita. Gitu, makanya itulah pentingnya ada saya ngobrolnya ini ada saya nyebutnya obrolan ranjang yang harus kita simpan aja. Kadang-kadang kita harus ngobrol berdua sama istri. Kapan kita terakhir punya waktu sama dia sendiri dan nggak mikirin yang lain, nggak ngelihat HP, nggak mikirin yang lain, ya cuma kita aja. Dan sayangnya ini kayaknya kita generasi terakhir yang punya bapak ibu kayak gitu. Iya. Kan generasi kita kan sudah nggak gitu lagi. Saya aja ngerasa nggak gitu. Iya udah beda ya. Udah beda. Bapak ibu kita nggak pernah mikirin followers. Sekarang kita mikirin likes, followers, engagement. Dan bapak ibu kita nggak punya track record di sosial media. Iya. Kita bisa bayangin tuh anak-anak kita nanti atau cucunya Kemal Pahlevi misalnya. Kakek gue ternyata misalnya kayak gitu. Kan kita punya track record mas. Kita punya rekaman jejak di dunia maya karena kita ya generasi digital imigran.
gitu. Iya, wis gila gokil nih Ustadz Felix nih. Gokil. Banyak ilmu nih.